Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam Microsoft Excel yang namanya adalah fungsi aritmatika atau fungsi statistika. Nah, di dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sih sebenarnya konsep dari setiap fungsi, di mana dalam sebelumnya kita sudah membahas fungsi matematika. Jadi di situ ada tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Nah, sekarang bagaimana penggunaan dari fungsi statistika itu sendiri? Kita akan mulai. Di sini ada sebuah contoh untuk bagian datanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada biaya pembelian masih kosong, pendapatan, laba rugi, pajak, dan laba bersih. Kita akan isi dulu menggunakan fungsi apa? Menggunakan fungsi matematika. Oke, di mana nanti biaya pembelian itu didapat dari pembelian dikali harga beli, lalu pendapatan didapat dari harga jual dikali penjualan, laba rugi didapat dari pendapatan dikurang pembelian, pajak kita ambil nanti 10% dari laba rugi, 10% dari laba rugi, dan begitu juga laba bersih kan kita ambil dari laba rugi ditambah atau ditambah dengan pajak ya, dikurang pajak, maaf. Oke, kita akan mulai saja untuk bagian yang pertama. Ingat, untuk memasukkan sebuah fungsi di dalam Excel itu harus dimulai dari perintah atau kata sama dengan. Sama dengan harga beli dikali pembelian, berarti alamat sel dari harga beli dikali alamat sel dari pembelian. Nah, setelah itu kita enter. Ini ya, muncul hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu ini kita boleh drag pada bagian fill handle-nya seperti ini. Jadi fill handle-nya itu fungsinya adalah menduplikat isi ataupun rumus di dalam setiap sel ya. Apa itu sel dan tampilan dan lain sebagainya itu sudah ada di video pembelajaran sebelumnya. Nah, kita akan mulai lagi setelah itu. Yang berikutnya, pendapatan itu didapat dari sama dengan harga jual, alamat sel dari harga jual dikali alamat sel dari penjualan. Nah, itu boleh kita enter, maka muncul hasilnya seperti biasa. Kita boleh drag fill handle-nya ya. Jadi fill handle itu berada di bagian pojok kanan bawah dari sel kamu masing-masing. Itu bisa diperhatikan pointer mouse-nya nampak ya. Oke. Nah, setelah selesai kita lanjut bagian yang berikutnya. Laba rugi. Nah, laba rugi sesuai tadi yang sudah kita bahas di beberapa menit sebelumnya, bahwa laba rugi itu didapat dari pendapatan dikurang pembelian. Berarti sama dengan alamat sel pendapatan dikurang alamat sel pembelian. Oke, kita boleh enter seperti ini. Maka setelah muncul hasilnya, kita boleh drag. Oke, ini dia. Fill handle-nya seperti biasa, kita tarik. Pajak didapat dari 10%, berarti sama dengan, di sini teman-teman boleh langsung buat 0,1 atau 10/100. Dikali apa? Dikali alamat sel dari laba rugi. Oke, itu dapat. Kita boleh tarik seperti ini. Oke, nah setelah dapat semua, maka sekarang yang berikutnya adalah laba bersih. Ingat, laba bersih itu didapat dari mana? Laba bersih itu didapat dari alamat sel laba kotor dikurang alamat sel dari pajak. Oke, intinya inilah laba bersih yang didapat. Nah, di sini yang baru saja kita lakukan
ini adalah mengisi bagian-bagian atau mengambil bagian-bagian dari fungsi matematika. Mengisinya kita menggunakan fungsi matematika. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggunaan nih fungsi dari fungsi statistika ini. Bagaimana cara mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan lain sebagainya. Sebelumnya, ini kita akan edit dulu bagaimana cara menggabungkan setiap sel caranya. Jadi di sini teman-teman boleh blok sel yang akan digabung. Setelah diblok itu boleh dipilih pada bagian tab menu home, ada pada bagian ribbon alignment. Di situ ada merge and center. Boleh diklik seperti ini ya. Jadi itu cara menggabungkannya. Karena kita mau cari nilai tertinggi dari laba bersih ya. Ini boleh kita gabung. Lalu kita gabung. Nah, yang berikutnya setelah kita lakukan itu, kita akan mulai menggunakan fungsi statistika di dalamnya. Yang pertama adalah nilai tertinggi. Bagaimana cara mencari nilai tertinggi? Di mana datanya adalah laba bersih. Caranya teman-teman boleh buat sama dengan untuk mencari nilai tertinggi perintahnya adalah max. Buka kurung. Nah, di situ bisa dilihat ada number 1, number 2, dan seterusnya. Number 1, number 2, dan seterusnya itu adalah alamat sel yang akan kita cari nilainya. Jadi di sini boleh diblok. Range-nya itu adalah K6 sampai K15. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka di situ katanya nilai tertinggi dari data tersebut adalah 6.750.000. Oke, nah teman-teman boleh cek, boleh perhatikan benar nggak 6 juta nih yang paling tinggi 6.700.000 ya. Oke, kita lanjut bagian yang berikutnya. Berarti kalau mencari nilai tertinggi adalah max, mencari nilai terendah itu adalah sama dengan min. Buka kurung, lalu boleh diblok seperti ini. Seperti biasa range-nya K6 sampai K15. Jadi di dalam buka kurung infonya itu di situ teman-teman perhatikan ada number 1, number 2 itu sebenarnya adalah range-nya ya. Range-nya berapa ke berapa. Tutup kurung, enter. Nilai terendahnya keuntungannya adalah 58.500. Rata-rata average buka kurung tetap sama. Di blok. Tutup kurung, range-nya K6 sampai K15. Nah, yang terakhir adalah jumlah data. Bagaimana cara mencari jumlah data? Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah jumlah data itu ada dua bagian. Jadi di sini bisa menggunakan perintah count dan juga bisa menggunakan counta. Count dan counta. Apa bedanya? Sama-sama mencari jumlah data. Perbedaannya adalah jika kita menggunakan count, berarti jumlah data yang kita cari, range-nya adalah berbentuk angka. Sedangkan counta, ini mencari jumlah data, di mana range-nya misalkan yang kita cari adalah huruf. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi diingat baik-baik, itu perbedaan antara count dan counta. Nah, di sini karena yang kita cari laba bersih, dan laba bersih itu menggunakan angka, berarti yang kita gunakan adalah count, bukan counta. Silakan diblok alamat range-nya, alamat selnya, tutup kurung, enter. Nah, setelah selesai, sekarang kita akan memberikan simbol mata uang pada setiap bagian yang diinginkan. Bagaimana cara membuat simbol mata uang? Di sini kita buat dari harga beli dulu, ini kita blok. Setelah kita blok, untuk memberikan simbol mata uang, kita bisa menggunakan format sel. Caranya dengan cara menekan tombol Ctrl 1 pada keyboard masing-masing. Nah, memasukkan simbol mata uang di bagian number itu bisa dicek pada bagian number kategori. Ada beberapa bagian menu yang bisa memasukkan simbol mata uang. Namun yang paling sering bisa digunakan, itu adalah currency dan accounting. Apa bedanya? Kita bahas dulu currency. Pada bagian currency, di sini ada decimal place 0. Decimal place itu adalah angka di belakang koma mau dibuat berapa. Jadi misalkan kalau 100.000 berarti 100.000, misalkan decimal place-nya 2, berarti koma 00. Nah, simbol yang berikutnya adalah simbol mata uang, Rp. Ini sudah benar.
Nah, negatif number ini fungsinya apa? Nah, negatif number ini fungsinya bagi anak-anak IPS, bagi anak-anak akuntansi ini akan tahu bahwa memang secara umum di bagian atau di pembelajaran akuntansi, angka yang berhubungan dengan negatif itu bisa dibuat dalam beberapa format. Bisa dengan menggunakan minus, bisa dalam menggunakan huruf merah, dan juga bisa menggunakan tanda buka kurung tutup kurung. Nah, itu adalah etika-etika dalam pembuatan nilai minus di dalam akuntansi. Nah, dalam hal ini kita buat aja tulisan merah ya, jika nanti ada. Nah, kalau sudah pas, kita boleh klik OK, maka secara otomatis nanti di situ akan ada tanda rupiah. Oke, nah sekarang itu pada bagian currency. Sekarang bagaimana kalau menggunakan accounting? Nah, untuk menggunakan accounting sebenarnya tidak jauh berbeda dari penggunaan currency. Ada decimal place, simbol, namun negatif number nggak ada ya. Nah, di sini kita bisa oke-kan. Nah, sekarang apa bedanya? Bedanya adalah jika currency, simbol mata uang tepat diletakkan di sebelah atau di samping dari angka, sedangkan kalau accounting itu diletakkan tepat di pinggir sel. Nah, itu dia perbedaannya, nampak ya? Nah, jadi teman-teman semua boleh pilih kira-kira mau menggunakan yang mana untuk pembuatan simbol. Nah, di sini kita dalam video ini kita buat dalam bentuk accounting saja ya. Nah, bagian yang terakhir yang kita bahas di sini ada pada bagian jumlah data. Kita mau buat nanti ada kata buah. Jadi misalkan 8 buah atau 8 data. Nah, jika ada sebuah nilai di dalam sel yang terdiri dari angka dan huruf seperti ini misalkan, ini termasuk apa? Angka atau huruf? Kalau seperti ini 8 itu adalah angka atau number. Kalau angka, tulisan seperti ini atau data, ini udah jelas dipastikan adalah teks atau biasa disebut dengan string. Nah, jadi kalau seandainya seperti ini 8 data ini termasuk dalam kategori angka atau huruf karena akan berpengaruh dalam setiap operasi atau fungsi, di mana teks itu tidak akan bisa dioperasikan atau tidak bisa difungsikan dalam fungsi-fungsi seperti matematika, fungsi statistik, dan lain sebagainya. Nah, jawabannya, jika ada dalam sebuah sel yang berisi angka dan huruf, itu bisa dipastikan adalah bagian dari huruf. Dari mana pembuktiannya? Kita bisa operasikan. Contoh, sama dengan, ini apakah angka atau huruf kita kalikan? 8 kali 2, 16. Ada hasilnya, berarti ini adalah huruf. Ini adalah number. Jika yang satu lagi data, ini kita kali 2, apakah ada hasilnya? Jika ada hasilnya, itu adalah angka atau number, value, error. Berarti kata data ini adalah huruf. Nah, sedangkan ini bagaimana? 8 data kali 2 value, berarti ini adalah huruf. Nah, jadi bagaimana caranya supaya angka 8 ini ada kata 8 data tapi masih bisa dibuat atau masih dikategorikan sebagai number? Maka kita harus menyusunnya atau membuatnya di dalam format cell. Caranya adalah kita buka format cell, kita perhatikan di dalam custom. Nah, di bagian generalnya ini, pada bagian type general ini boleh ditambahkan spasi, petik 2, data, petik 2 penutup. Lalu di-OK-kan, maka di situ akan muncul kata 8 data. Apakah ini angka atau huruf? Perhatikan saja posisi dari tulisan di dalam sel ada di bagian kanan sel. Secara umum, kalau dia di bagian sebelah kanan sel ini adalah angka. Kalau di bagian sebelah kiri sel tulisannya itu adalah huruf. Pembuktian yang kedua kita akan kalikan. Sama dengan alamat sel dari jumlah data dikali 2. Apakah ada hasil? Kita cek. Ada hasilnya, berarti adalah angka. Oke? Nah, demikianlah video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.